Pilihan Hichaito untuk memasuki Sekte Tang adalah peristiwa yang benar-benar gembira bagi Sekte Tang yang sebelumnya beranggotakan 5 orang. Bei telah setuju untuk itu, tetapi Tang Ya masih penguasa Sekte Tang. Dia segera mengumpulkan semua orang dan pergi untuk memberitahunya tentang kabar baik. Tang Ya sangat gembira dan secara alami setuju. Detang sekte awalnya menurun karena penampilan besar-besaran alat jiwa. Karena itu, mereka perlu memulai dari bidang yang sama jika mereka ingin kembali. Para murid yang sangat berbakat dapat memberi Tang Sek sejumlah kekuatan bertarung, tetapi jika mereka benar-benar ingin mendapatkan kembali kejayaan masa lalu mereka membutuhkan sumber pendapatan. Secara kebetulan, alat jiwa tidak hanya bisa memberi Tang Sek sumber pendapatan, mereka juga bisa menyebabkan status mereka di benua naik sekali lagi. Integrasi alat jiwa dan senjata tersembunyi Sekte Tang secara alami sangat penting. Meskipun Huo Yuhao mulai menunjukkan bakatnya dengan alat jiwa, dia masih hanya satu orang. Hichaito, di sisi lain, sudah menjadi insinyur jiwa kelas 4. Pada saat yang sama, ia juga salah satu murid pewaris Fen Yu. Dengan demikian, kekuatan Tang Sekte dapat dianggap telah tumbuh pesat dengan tambahannya. Sejak Tang Sekte telah menurun, semua yang ada di dalamnya dilakukan dengan cara yang sederhana. Upacara induksi yang diadakan Tang Ya untuk Hichaito tidak rumit, dan semua orang bisa menikmati pesta perayaan begitu upacara selesai. Jiang Nanan dan Susanshi juga bergabung dengan perayaan ini. Setelah semua orang selesai makan, Hichaito memanggil Huo Yuhao, yang akan menuju ke kamar asramanya. Saudara junior, aku ingin berbicara dengan kamu sendirian. Ah, baik. Huo Yuhao berhenti berjalan dan memandang ke arah Hichaito yang tampak khawatir dengan tatapan yang agak heran di matanya. Wang Dong berkata, aku akan kembali dulu. Kalian berdua bisa mengobrol. Dengan itu, dia pergi. Huo Yuhao berjalan menuju Hichaito yang tampaknya ragu-ragu, lalu bertanya, kakak senior Hi, apa yang terjadi padamu? Langit sudah menjadi gelap, dan bintang-bintang cerah saat ini menghiasi langit yang tak berawan. Hichaito melihat ke arah langit. Setelah itu, raut wajahnya yang biasanya langsung berangsur-angsur berubah menjadi kuburan. Kekosongan yang biasanya hadir di matanya kemudian menghilang, dan kejelasan yang belum pernah dilihat Huo Yuhao di mata Hichaito perlahan-lahan muncul. Pada saat itu, dia sepertinya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Temperamennya benar-benar berubah, sampai-sampai Huo Yuhao hampir tidak bisa mengenalinya. Dia tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Kakak senior, kamu. Hichaito melihat kembali ke arah Huo Yuhao. Ketika tatapannya bertemu dengan pandangan Huo Yuhao, tampaknya ada sesuatu yang lain selain kejelasan yang baru saja mengisi mereka. Yuhao, kamu tahu, aku benar-benar iri dengan bakatmu. Jika aku memiliki jumlah talenta yang sama seperti kamu, aku akan bekerja keras dan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkan semua yang pantas aku kembalikan kepada aku. Namun, aku tidak bisa. Bahkan jika aku melakukan semua yang aku bisa, aku masih dibatasi oleh bakat aku. Prestasi masa depan aku paling banyak akan mengikat dengan guru kami. Namun, kamu berbeda. Kamu memiliki jiwa bela diri kembar, dengan salah satunya adalah ultimate. Masa depan kamu tak terukur. Bahkan di tempat seperti Shrek Academy, pancaranmu masih akan lebih cemerlang dari segalanya. Huo Yuhao bingung ketika dia mendengar kata-kata Hichaito. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Ekspresi kesakitan muncul di wajah Hichaito. Kau tahu, kita selalu punya rencana di departemen alat jiwa kita. Itu dikenal sebagai rencana tentara tertinggi. Rencana tentara tertinggi? Huo Yuhao bertanya, heran. Hichaito mengangguk. Itu juga rencana terpenting yang kita miliki. Itu diciptakan untuk memungkinkan kita untuk bersaing dengan insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon dengan persyaratan yang sama. Apa yang disebut Ultimate Soldier Plan mengacu pada Soul Tool Department yang menciptakan satu orang yang mampu mengubah hasil dari seluruh pertempuran sendirian. Seseorang yang memiliki tingkat kekuatan ini akan dikenal sebagai prajurit tertinggi. Huo Yuhao bertanya, penasaran? Bukankah seharusnya Douluo yang bertitel dapat melakukan itu? Apa hubungannya ini dengan departemen alat jiwa kita? Hichaito menggelengkan kepalanya. Tidak. Memang, titel Douluo mungkin bisa mengubah situasi pertempuran, tetapi mereka tidak bisa membalikan hasil pertempuran skala besar. Bukankah musuh kita juga memiliki ahli pada level mereka? Namun, Ultimate Soldier berbeda. The Ultimate Soldier adalah eksistensi yang akan hidup demi perang. Itu tidak hanya terbatas pada kekuatan saja,
Itu akan terspesialisasi baik dalam menggunakan dan menciptakan berbagai jenis alat jiwa, dan itu akan baik menyembunyikan diri, akal-akalan, dan kehancuran. Cukup tajam untuk menemukan simpul di medan perang, dan kemudian cukup mampu untuk menghancurkan target atau memberikan bantuan. The Ultimate Soldier bukanlah seorang komandan, tetapi seorang seniman yang dapat mengubah hasil pertempuran. Atlet Do Luo kuat secara individual, tetapi penggunaannya dalam pertempuran jauh dari kekuatan yang direncanakan dari Ultimate Soldier. Awalnya, aku bekerja keras sebagai titik fokus dari tujuan ini, dan guru kami selalu mengandalkan aku untuk mewujudkan rencana ini. Namun, semuanya berubah ketika kamu muncul. Tidak hanya kamu lebih berbakat dari aku, kamu juga lebih kuat dari aku dalam penciptaan alat jiwa dan kekuatan individu. Kemarin, guru kami mengatakan kepada aku bahwa aku tidak akan dipelihara sebagai titik fokus dari prajurit tertinggi lagi. Sebaliknya, aku akan menjadi prajurit bantu untuk membantu kamu. Jika kita mengatakan bahwa kamu adalah Ultimate Soldier masa depan, maka aku akan menjadi gudang senjata portabelmu. Huo Yuhao heran ketika mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Kakak senior Hi, aku." Namun, Hichaito mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. "Yuhao, jangan panik. Biarkan aku selesai dulu." Huo Yuhao benar-benar tidak berharap situasi seperti ini terjadi. Sejak dia mulai mengikuti jejak Fen Yu, Hichaito telah memberinya nasihat dalam berbagai aspek, dan tanpa pamrih menyampaikan pengalamannya kepadanya. Rasa hormat yang dimiliki Huo Yuhao untuk Hichaito tidak kurang dari rasa hormat yang dimilikinya terhadap Bei Bei. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang merampok kakak seniornya dari mimpinya. Karena itu, dia merasa sangat sedih. Justru karena dia tinggal di tempat yang munafik seperti rumah adipati, Huo Yuhao sangat menghargai hubungan seperti dia. Dia akhirnya berhasil mendapatkan kehangatan dan persahabatan di dalam Shrek Academy, dan dia sangat menghargai perasaan ini. Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah untuk menyerahkan studinya di Departemen Alat Jiwa. Dia Chaito menepuk bahu Huo Yuhao, dan raut wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. "Yuhao, jangan panik. Aku tidak punya niat untuk menyalahkan kamu. Jika itu orang lain, aku pasti tidak mau menerimanya. Bahkan, aku mungkin memberontak terhadap pengaturan guru. Namun, aku sama sekali tidak merasa tidak ditugaskan, karena aku tahu bahwa orang yang akan melaksanakan Ultimate Soldier Plan adalah kamu. Sebaliknya, aku merasa cukup bahagia. Aku tahu di mana letak kelemahanku. Tidak peduli sekeras apapun aku bekerja, aku tidak akan menjadi Ultimate Soldier yang cocok. Ini karena cacat bawaan dalam jiwa bela diri aku. Dari segi kategori, aku adalah master jiwa tipe makanan. Meskipun kemampuan tambahan jiwa bela diri aku tidak buruk, kekuatan tempur pribadi aku terbatas, aku jauh dari sebanding dengan tuan jiwa tipe pertempuran seperti kamu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa, tetapi yang bisa aku andalkan hanyalah alat jiwa. Namun, seringkali keefektifan alat-alat jiwa kurang dari jiwa-jiwa bela diri. Aku sudah bekerja keras, tapi bakat bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan hanya mengandalkan kerja keras. Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Aku selalu menjadi orang yang sangat sederhana di akademi. Selain itu, karena betapa istimewanya nama aku, semua orang selalu memanggil aku Lobak, Chaito, atau nama panggilan lain seperti Blakie atau Muscleman. Kamu satu-satunya pengecualian untuk ini. Pertama kali kamu bertemu aku, kamu memanggil aku kakak senior. Tatapan mata kamu saat itu sangat jernih, dan juga sangat tulus. Aku mengenali kamu sebagai saudara junior aku sejak saat itu. Begitu kamu memulai pelajaranmu, bakat yang kamu ungkapkan mengejutkan bahkan guru kita yang ganas. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya. Lagi pula, siapa yang tidak ingin muridnya melebihi dirinya? Selain itu, tidak akan ada aku saat ini tanpa guru kita. Jadi, saudara junior, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku sudah membicarakannya dengan guru, dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendukung kamu sebagai prajurit tertinggi. Aku akan menjadi gudang senjata portabel kamu. Air mata mulai mengalir di mata Huo Yuhao. Kakak senior, aku benar-benar tidak berharap ini terjadi. Ini tidak adil. Kenapa aku tidak? Hichaito menghentikannya sekali lagi. Saudara junior, jangan bicara omong kosong. Ada beberapa hal yang tidak bisa terjadi. Selain itu, aku memiliki motif egois aku sendiri untuk membantu kamu dengan segala cara. Aku harap kamu akan membantu aku dengan satu hal di masa depan.
Setelah kamu menjadi sukses dengan kultivasi kamu di masa depan, aku ingin kamu membantu aku. Tentu saja, hanya jika itu sesuai kemampuanmu. Kakak senior, katakan padaku. Huo Yuhao buru-buru bertanya. Jejak rasa sakit yang dalam muncul di mata Hichaito. Yuhao, kau tahu, pada kenyataannya, bahkan Guru Fenyu tidak tahu dari mana aku berasal, atau identitasku. Ini karena aku tidak ingin membuatnya bermasalah, aku juga tidak ingin dia merasa terganggu. Karena aku sudah memberitahu kamu sebanyak ini hari ini, aku akan melanjutkan dan memberitahu kamu semuanya. Aku menahan terlalu banyak rasa sakit di hati aku selama beberapa tahun terakhir. Ketika Guru Fenyu menyelamatkan aku tahun itu, aku berusia 9 tahun. Ketika dia pertama kali melihat aku berlumuran darah, dan aku benar-benar tidak berdaya. Begitu dia menyelamatkan aku, dia bertanya tentang asal aku. Aku mengatakan kepadanya bahwa keluarga aku adalah pengusaha, dan mereka semua terbunuh dalam pertemuan yang tidak menguntungkan. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah satu-satunya yang melarikan diri, dan bahwa aku sudah menjadi yatim piatu. Ketika aku mengatakan ini, aku takut aku akan melibatkan dia. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi kisah asal aku. Ketika guru membawa aku kembali ke akademi dan mengajari aku cara berlatih insinyur jiwa, aku berkultivasi dengan rajin, yang secara bertahap mengungkapkan bahwa aku memiliki sejumlah talenta terhadap penciptaan alat jiwa. Namun, aku menyembunyikan sepotong kebencian yang tak terlupakan di lubuk hati aku. Huo Yuhao, aku orang dari Kekaisaran Sanmun. Satu-satunya tempat di mana kamu dapat menemukan seseorang yang sama gelapnya dengan aku adalah di tempat itu. Selanjutnya, aku adalah anggota keluarga Kekaisaran Sanmun Empire. Aku keponakan kaisar saat ini. Ah! Huo Yuhao sangat heran dengan apa yang baru saja dia dengar. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia akan mengira bahwa kakaknya yang biasanya sederhana dan sederhana, dia akan memiliki asal yang mengesankan. Untuk sesaat, dia benar-benar terperangah. Hichaito tersenyum pahit. Kamu terkejut, bukan? Tidak heran, karena aku telah menyimpan masalah ini terkubur jauh di dalam hati aku untuk waktu yang lama. Ayah aku adalah kaisar Kekaisaran Sanmun sebelumnya. Sebenarnya, aku memiliki 7 kakak perempuan, dan ibu aku hanya melahirkan aku ketika ayah aku telah berusia 48. Dulu ketika ayah aku masih putra mahkota, adiknya, yang juga paman aku, selalu berusaha merebut tahta darinya. Namun, kakek tahu tentang sifat kejam paman, dan tahu bahwa memberinya tahta hanya akan membawa masalah bagi negara. Meskipun bakat paman jauh melebihi bakat ayahku di segala bidang, kakekku masih memutuskan untuk menolaknya tahta. Begitu dia mewarisi tahta, ayahku memerintah kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberikan semua miliknya untuk mengurus urusan nasional, setiap hari. Seiring berjalannya waktu, kekaisaran kita menjadi semakin makmur di bawah pemerintahannya. Sebagian besar pejabat tersentuh oleh kesungguhannya, oleh karena itu mereka berjanji kesetiaan mereka kepadanya. Tepat sebelum kematiannya, kakek mengatakan kepada ayahku untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan paman. Hanya dengan begitu negara kita akan tetap damai. Namun, ayah aku terlalu baik hati. Dia tidak tahan untuk mengambil alih kekuatan adiknya. Karena itu, dia tidak memenuhi keinginan terakhir kakek, dan dengan demikian meninggalkan akar dari semua masalah yang terjadi kemudian. 6 tahun yang lalu, ketika ayah aku berada di puncak hidupnya, dia tiba-tiba meninggal di tengah malam. Ibu aku dan ketiga kakak perempuan aku yang belum menikah juga meninggal pada malam yang sama. Malam itu juga, paman aku memimpin tentara dan menerobos masuk ke ibu kota. Belakangan, diketahui bahwa makanan ayah, ibu, dan kakak perempuan aku semuanya sudah diracuni. Segalanya berubah sejak malam itu. Aku masih ingat sosok menakutkan itu memasuki istana kekaisaran dan membunuh semua orang. Aku hanya bisa bertahan hidup karena ibu aku mendorong aku ke jalan rahasia. Ketika dia tidak menemukan tubuhku, paman mengirimkan beberapa orang untuk menemukan dan membunuhku. Pada saat yang sama, ia menyatakan kepada negara bahwa seluruh keluarga kami telah meninggal karena keracunan makanan. Dia kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh semua bawahan dan pelayan di istana yang masih setia kepada ayahku, dan kemudian menguburkan mereka bersamanya. Setelah pembersihan besar-besaran ini, dan karena fakta bahwa dialah satu-satunya pewaris kerajaan yang tersisa, ia mulai memerintah negara dengan tangan besi. Mata Hichaito menjadi merah saat dia berbicara, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya yang biasanya baik dan naif juga menjadi sangat jahat. Hatinya saat ini penuh dengan kebencian.
Mungkin itu berkat ayah dan ibu yang mengawasiku dari surga. Tetapi pada akhirnya, aku berhasil melarikan diri. Namun, aku, yang pernah menjadi putra mahkota, telah direduksi menjadi seseorang yang lebih rendah dari seorang pengemis. Namun, aku masih belum berani kembali. Aku hanya bisa terus berlari. Setelah itu, aku berhasil mencapai perbatasan kekaisaran jiwa surgawi, di mana guru menyelamatkan aku. Berkat itu, aku bisa bertahan hidup. Namun, aku tidak bisa melupakan kebencian mendalam yang terkubur di dalam hatiku. Tentu saja, aku jelas tentang apa batas aku. Pada akhirnya, aku masih sendirian, dan kekuatan aku tidak signifikan dengan sendirinya. The Ultimate Soldier Plan adalah satu-satunya harapan aku untuk berhasil. Namun, aku hanya tidak memiliki bakat yang cukup untuk menyelesaikan rencana ini. Dia melihat ke arah Huo Yuhao, matanya merah, dan melanjutkan, Yuhao. Di masa depan, aku sangat berharap bahwa kamu akan menjadi prajurit tertinggi. Dan begitu kamu melakukannya, aku harap kamu akan membantu aku membalas dendam. Aku tahu bahwa permintaan ini mungkin terlalu banyak. Namun, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan aku untuk membantu kamu tumbuh dan menjadi lebih kuat. Aku tidak bergabung dengan Tang Sekte hari ini hanya karena senjata tersembunyi. Itu juga demi memperdalam hubungan kita sebagai saudara. Aku tidak akan memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Namun, aku tidak bisa membalas dendam dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Karena itu, apakah kamu bersedia mencoba yang terbaik untuk membantu aku, selama itu tidak membahayakan hidup kamu? Huo Yuhao memandang ke arah Hicha Ito, ekspresinya sekarang muram. Kakak senior Hi, aku juga membawa kebencian yang mendalam di dalam diriku. Namun, aku tidak dapat memberikan jawaban yang pasti saat ini, karena aku tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sampai sekarang, aku terlalu lemah untuk berurusan dengan musuh kita. Namun, aku akan selalu menjadi saudara junior kamu. Jika ada seseorang yang ingin melukaimu, aku tidak akan membiarkannya. Sebelum aku memasuki Akademi Shrek, hatiku penuh dengan kebencian. Satu-satunya pikiran yang ada dalam pikiran aku adalah balas dendam. Namun, ketika aku tiba di sini, aku menemukan bahwa aku hanyalah setetes air di lautan. Untuk membalas dendam, aku menyadari bahwa aku perlu berlatih lebih keras daripada yang pernah aku latih sebelumnya. Hanya sekali kita menjadi orang yang kuat di akademi, kita akan memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang balas dendam. Kita berdua harus menyimpan kebencian kita terkubur di dalam hati kita sampai kita cukup kuat. Ketika saatnya tiba, kita tidak hanya akan menjadi saudara, kita juga akan menjadi kawan seperjuangan. Pada saat itu, aku akan bertarung berdampingan denganmu. Baik. Hicha Ito mengulurkan tangannya yang besar ke arah Huo Yuhao. Telapak tangannya yang putih menciptakan kontras yang tajam dengan kulit kecoklatan di punggung tangannya. Huo Yuhao juga mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya dengan erat. Hicha Ito berkata dengan nada serius, "Saudara junior, mari kita coba saling membantu. Kami akan melewati ini bersama. Bahkan jika kita membalas dendam dalam 10 tahun, itu tidak akan terlambat. Saat ini, kami berdua masih sangat lemah. Tapi bagaimana dengan 10 tahun dari sekarang?" Begitu dia membawa Huo Yuhao kembali ke asramanya, Hicha Ito berubah kembali menjadi murid inti yang baik dan sederhana dari Departemen Alat Jiwa seperti biasanya. Huo Yuhao juga telah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Namun, dia telah mengubur rahasia Hicha Ito jauh di dalam hatinya. Kecuali mereka memiliki kekuatan absolut, tidak ada gunanya berbicara tentang balas dendam. Begitu mereka menerima status pengganti 7 monster Shrek, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bahkan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk studi mereka. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka setelah berkultivasi. Mereka merasa terhormat untuk bertindak sebagai pengganti. Namun, tekanan yang membebani mereka jauh lebih besar pada saat yang sama. Mereka ingin mempertahankan kehormatan Akademi Shrek dengan semua kekuatan mereka. Dan, karena mereka adalah yang termuda dari grup, mereka perlu mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengimbangi yang lain dan mempertahankan posisi mereka. Dalam sekejap mata, 2 minggu telah berlalu. Pada waktu itu, Tetua Xuan telah membantu mereka dengan pelatihan mereka 2 kali. Metode pengajarannya sangat langsung dan kasar. Dia hanya membuat mereka bertarung tanpa keberatan. Setiap kali, ke-7 dari mereka akan dibagi menjadi kelompok yang berbeda dan dibuat untuk saling bertarung. Tetua Xuan juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menahan diri. Dengan ahli yang kuat seperti dia sebagai pengawas, mereka tidak akan berada dalam bahaya.
Di bawah pelatihan tekun Tetua Xuan, Huo Yuhao bertarung sambil berpasangan dengan beberapa rekan tim yang berbeda. Dan setiap saat, timnya akan berakhir di sisi yang lebih lemah. Ketika mereka belajar dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dirinya membaik setiap hari. Selain itu, ia dan Wang Dong menjadi lebih baik dan lebih baik dalam menggunakan Hao Dong Power mereka. Setelah setengah bulan, Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan jiwanya mendekati peringkat 27. Segera, dia menerobos lagi. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah Xiao Xiao. Kekuatan jiwanya telah berhasil mencapai peringkat 29. Hanya satu tingkat lagi dan dia akan bisa memburu binatang buas dan menjadi peringkat 30 jiwa tetua. Hari ini adalah salah satu hari di mana Tetua Xuan melatih mereka. Kapanpun ini terjadi, Huo Yuhao dan yang lainnya akan melewati kelas mereka dan datang ke area penilaian untuk mengambil pelajaran Tetua Xuan. Hari ini tidak berbeda. Namun, begitu mereka memasuki area penilaian, mereka melihat beberapa wajah yang tidak dikenal. Bei Bei, Hicha Ito, Susanshi, dan Jiang Nanan sudah tiba. Namun, ada juga beberapa siswa lainnya bersama Tetua Xuan. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao merasakan detak jantung mereka meningkat ketika mereka melihat 7 siswa, yang semuanya mengenakan seragam sekolah berwarna merah darah. Warna ini berarti bahwa mereka adalah siswa dari halaman dalam. Huo Yuhao hanya mengenal 1 dari 7 siswa itu, Ma Xiao Tao. Namun, dia belum melihatnya sejak hari itu. Hari ini, rambutnya yang panjang telah ditarik menjadi kuncir kuda. Dia terlihat sangat rapi. Ketika dia melihat Huo Yuhao, sudut mulutnya terangkat untuk mengungkapkan senyum termenung. Huo Yuhao agak malu, dan dia langsung tersipu. Dia masih ingat dengan jelas pemandangan dari hari itu. Selain itu, Ma Xiao Tao adalah wanita pertama yang pernah memiliki hubungan intim dengannya. Karena itu, dia mengingatnya dengan lebih jelas. Selain Ma Xiao Tao, ada 6 orang lain yang hadir. 4 diantaranya adalah pria, sementara 2 lainnya adalah wanita. Usia mereka tampaknya hampir sama dengan usianya. Bei Bei dan yang lainnya telah tiba sedikit lebih awal, dan mereka memiliki ekspresi serius ketika mereka berdiri di sana. Dari waktu ke waktu, mereka melirik murid-murid halaman dalam. Terlepas dari kecemburuan mereka, ada juga kekaguman dan rasa hormat di mata mereka. Murid berpakaian merah dari halaman dalam ini adalah siswa terkuat di akademi. Itu juga berkat mereka bahwa Shrek Academy dapat mempertahankan statusnya sebagai akademi nomor 1 di benua itu. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berjalan menuju Bei Bei dan yang lainnya. Mereka juga sangat pendiam. Lagi pula, hari ini mereka ada di hadapan beberapa rekan siswa yang kuat. Selain itu, mereka telah sedikit banyak menebak identitas ketujuh. Tetua Xuan mengangguk pada kedatangan mereka dan berkata, "Kalian semua sudah tiba. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut berikutnya akan dimulai dalam 10 hari. Kedua grup kamu seharusnya sudah menebak identitas yang lain. Tebakan kamu tidak salah. Di satu sisi, kami memiliki orang-orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Di sisi lain, kami memiliki cadangan. Kamu berdua adalah generasi lama dan baru dari 7 monster Shrek. Ada 2 alasan mengapa aku membawa kamu ke sini untuk bertemu satu sama lain hari ini. Yang pertama adalah untuk saling mengenal. Sedangkan yang kedua adalah untuk membuat kalian saling mengenal kemampuan masing-masing." Dengan itu, dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan 7 lainnya dan berkata, "Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kalian hanya akan bertindak sebagai penonton, kan? Sebaliknya, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, kalian semua mungkin harus bertarung. Setiap kali kita bertemu lawan yang tidak terlalu kuat, giliranmu untuk naik panggung. Dengan cara ini kita dapat menyembunyikan kemampuan tim utama dengan benar." Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk naik ke panggung, Huo Yuhao dan yang lainnya sangat terkejut. Pada awalnya, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka hanya akan hadir sebagai penonton. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mewakili akademi. Dan ini bukan sembarang akademi yang akan mereka wakili, itu Akademi Shrek. Tetua Xuan mendengus dan melanjutkan, "Jangan terlalu bersemangat. Tidak dapat dihindari bahwa kamu harus naik panggung. Namun, kamu tidak diizinkan kalah. Jika salah satu dari kamu tidak berhati-hati dan berhasil kehilangan pasangan, kamu akan mempelajari konsekuensinya. Selama aku masih hidup, orang itu bisa melupakan memasuki halaman dalam. Selain itu, kamu harus menyesuaikan mentalitas kamu. Di sesi ini, kamu akan bertindak sebagai dukungan untuk grup utama.
Kamu harus mematuhi setiap pesanan mereka. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Kelompok 7 menjawab dalam paduan suara. Dengan usia dan kultivasi mereka saat ini, menjadi pengganti resmi untuk tim utama sudah cukup untuk mengisinya dengan kebahagiaan. Selain itu, mereka bahkan mungkin mendapatkan peluang untuk keluar dan bertarung. Pengalaman seperti ini sudah cukup sulit didapat, namun Akademi telah melakukan semua ini untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Tetua Xuan mengangguk. Baiklah, semuanya perkenalkan dirimu sehingga kalian semua bisa saling mengenal. Kami akan mulai dengan tim persiapan. Setelah mengkonfirmasi berapa usia mereka, secara alami tidak ada masalah mengenai urutan di mana tim persiapan mulai berbicara. BI adalah yang pertama berjalan keluar. Aku BI, siswa tahun kelima dari halaman luar. Aku adalah leluhur jiwa tipe 42 peringkat serangan. Hichaito adalah yang berikutnya untuk melangkah maju. Dia Chaito. Tahun keempat dari halaman luar. Aku dari Soul Tool Department, dan aku adalah Soul Engineer kelas 4. Sebagai seorang siswa dari Departemen Alat Jiwa, dia jelas tidak perlu memberikan kultivasinya sendiri. Sebaliknya, dia akan menggunakan kelasnya untuk mengungkapkan kekuatannya sendiri. Susanshi adalah orang ketiga yang muncul. Susanshi. Aku tahun kelima dari halaman luar, dan aku tipe leluhur jiwa tipe 41. Dalam hal kekuatan jiwa, dia masih sedikit lebih lemah dari Bei. Baris keempat adalah Jiang Nanan. Meskipun dia tidak ingin berdiri di sebelah Susanshi dan mendengarkannya menggerutu terus-menerus, mereka pada usia yang sama. Tidak baik mengungkapkan pikirannya di acara penting seperti ini. Aku Jiang Nanan. Aku tahun kelima dari halaman luar, dan aku tipe leluhur jiwa tipe 41 peringkat. Pandangan beberapa siswa laki-laki dari halaman dalam segera menyala setelah melihatnya. Jiang Nanan memang sangat cantik. Dari wanita yang hadir di sini, dia yang paling cantik dalam hal penampilan sendirian. Ma Xiao Tao, di sisi lain, memiliki fisik terbaik. Adapun Xiao Xiao, dia terlalu muda. Akibatnya, dia tidak mengembangkan banyak pesona wanitanya. Susanshi segera tegang, dan dia memandang ke arah seniornya di halaman dalam dengan tatapan menyala di matanya. Orang kelima yang keluar adalah Xiao Xiao. Aku dipanggil Xiao Xiao, sapaan untuk kakak kelas seniorku. Aku adalah tahun kedua dari halaman luar, dan aku adalah Grandmaster tipe kontrol jiwa 29. Para murid dari halaman dalam yang terpesona oleh penampilan Jiang Nanan tanpa sadar melebarkan mata mereka saat mendengar kata-kata, peringkat 29. Peringkat 29? Apakah mereka mendengar sesuatu yang salah? Ini adalah tim persiapan dari 7 monster Shrek, tetapi sebenarnya ada tahun kedua di antara mereka? Tidak heran mereka terlihat sangat kecil. Surga. Apa yang Tetua Xuan coba lakukan? Berikutnya setelah Xiao Xiao adalah Huo Yuhao. Dia mengambil langkah maju ke sisi Xiao Xiao dan berkata dengan hormat, "Salam kepada kakak kelas senior aku. Aku Huo Yuhao, dan aku tahun kedua di halaman luar. Aku adalah Master Jiwa tipe kontrol peringkat 26. Peringkat 26? Selain Ma Xiao Tao, ekspresi yang lain di halaman dalam menjadi agak aneh. Namun, melihat mereka mampu menjadi murid dari halaman dalam, mereka memiliki temperamen yang sangat tenang. Meskipun mereka heran, mereka tidak mengungkapkan perubahan besar di luar. Baris terakhir adalah Wang Dong. Dia secara alami bisa melihat keheranan yang dimiliki para senior di halaman dalam, dan karenanya dia dengan bangga mengangkat dadanya yang kecil dan berkata, "Wang Dong. Tahun kedua dari halaman luar, dan tetua jiwa tipe serangan peringkat 31. Tetua Xuan mengangguk dan menunjuk ke arah para murid dari halaman dalam. Giliranmu. Yang pertama berjalan keluar dari antara kelompok murid dari halaman dalam sebenarnya adalah Ma Xiao Tao. Dia jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Halaman dalam, Ma Xiao Tao. Peringkat 67 Kaisar Jiwa Tipe Serangan. Meskipun Huo Yuhao dan yang lainnya tahu bahwa dia kuat, mereka tidak bisa membantu tetapi terengah-engah setelah mendengarnya mengucapkan kata-kata, peringkat 67. Fakta bahwa dia bisa berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Advanced Academy berarti dia belum genap 20. Namun, kultivasinya sudah mencapai peringkat 67. Ini bahkan tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan kata menakutkan. Seorang siswa laki-laki maju setelah Ma Xiao Tao. Dia sangat tinggi, dan berdiri bersama dengan Ma Xiao Tao yang ramping sangat pas.
Huo Yuhao merasakan beberapa keakraban setelah melihatnya, tetapi tidak tahu mengapa ini terjadi. Pria ini memiliki temperamen serius, dan tatapannya sama tajamnya seperti pisau. Dia berkata dengan suara rendah, halaman dalam, Dai Yueheng. Kaisar Roh tipe peringkat ke-64. Huo Yuhao akhirnya sadar setelah mendengar kata-kata, Dai Yueheng. Dia sangat heran, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Di sisi lain, Dai Yueheng menyipitkan matanya saat dia menatap Huo Yuhao, dan cahaya dingin samar berkedip melalui mereka. White Tiger Duke memiliki 2 putra. Yang tertua adalah pangeran dari Istana Adipati Harimau Putih, dan juga pewaris masa depannya. Dia dipanggil Dai Yueheng. Bakat Dai Huabin sangat luar biasa, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ia mampu menjadi tetua jiwa tingkat 37 sebelum bahkan berusia 13 tahun. Namun, ia masih harus hidup di bawah bayang-bayang kakak lelakinya. Huo Yuhao tidak pernah berharap untuk melihat Dai Yueheng dalam situasi seperti ini. Dia sebenarnya adalah salah satu dari 7 monster Shrek generasi saat ini. Dari sorot mata Dai Yueheng, dia tahu bahwa dendamnya dengan Dai Huabin pasti diketahui oleh mantan. Orang yang datang setelah Dai Yueheng adalah siswa laki-laki lain. Dia tidak sekokoh Dai Huabin, tetapi tubuhnya ramping. Dia membawa jejak senyum hangat di wajahnya. Halaman dalam, Chen Zifeng. Peringkat 57 Raja Jiwa tipe serangan. Meskipun 2 kaisar jiwa sebelumnya mengejutkan, seseorang yang mampu menjadi Raja Jiwa sebelum usia 20 sama-sama mencengangkan. Sangat sulit untuk menjadi murid dari halaman dalam, tetapi dia benar-benar dapat berdiri keluar dari banyak murid di halaman dalam untuk keluar dan mewakili Akademi Shrek. Keunggulan mereka bisa dilihat dari ini. Orang keempat adalah wanita lain. Dia terlihat sangat normal, dan sosoknya juga sangat normal. Selain itu, ia bahkan memiliki rambut pendek. Di permukaan, dia adalah seorang gadis muda yang tidak bisa lagi normal. Bahkan suaranya sangat normal sehingga sangat mencengangkan. Halaman dalam, 11-11. Peringkat 56 tipe Raja Agility Type. Dia memberikan pengantar yang serupa, tetapi itu tidak benar-benar memberi kesan mendalam. Saat dia berbicara, seluruh orangnya tampak redup, seolah-olah dia benar-benar dibayangi oleh cahaya dari orang-orang di depannya. Orang kelima juga seorang siswa perempuan, dan dia jauh lebih cantik daripada 11-11. Tidak seperti keganasan Emma Xiao Tao, dia memiliki jenis kecantikan yang keren. Dia juga berbeda dari kelembutan Jiang Nanan. Perasaan dingin dan menyendiri yang datang darinya akan dengan mudah memberi kesan mendalam pada seseorang. Kulitnya sangat putih, dan dia tampak benar-benar tanpa bobot saat dia melangkah maju. Halaman dalam, Ling Luochen. Peringkat 55 tipe kontrol Raja Jiwa. Akhirnya, seorang master jiwa tipe kontrol keluar setelah yang lainnya serangan dan tipe agility. Orang keenam adalah bocah kurus yang tingginya hanya 1,6 meter. Dia memiliki tubuh yang kurus, dan jauh lebih pendek dari Ling Luochen, tetapi matanya cerah dan penuh dengan ekspresi. Halaman dalam, Yao Haosuan. Peringkat 55, tipe Raja Jiwa Kontrol. Itu adalah master jiwa tipe kontrol lain, tapi apakah ada tipe tambahan? Murid terakhir dari halaman dalam memiliki serangkaian fitur wajah yang elegan. Benar, kata itu, elegan. Meskipun dia jelas seorang siswa laki-laki, dia memiliki tubuh ramping dan wajah seperti batu giok. Penampilannya yang elegan membuat seseorang tanpa sadar jatuh cinta padanya. Dan bahkan suaranya lembut, halaman batin, Gong Yang Mo. Peringkat 59 Raja Roh tipe Bantu. 7 dari tim persiapan tidak akan pernah berpikir bahwa anggota terakhir dari 7 monster Shrek sebenarnya akan berada di peringkat ketiga dalam hal kultivasi. Yang kedua setelah Emma Xiao Tao dan Dai Yueheng, ia berada di peringkat 59. Ia hanya perlu mengambil satu langkah untuk menjadi ahli peringkat Kaisar Jiwa. Setelah mendengar kakak kelas seniornya memperkenalkan diri, Huo Yuhao mengukir nama, spesialisasi, dan jajaran jiwa mereka dalam benaknya. Meskipun mereka hanya membantu mereka dalam kompetisi yang sebenarnya, ada manfaat nyata untuk menghafal semua ini. Selain perasaan suram yang ia miliki setelah penampilan Dai Yueheng yang tak terduga, Huo Yuhao merasa heran setelah menghafal detail-detail seniornya. Pesaing ini semuanya di bawah usia 20, tetapi mereka semua di atas peringkat 50. Selain itu, bahkan ada 2 dari mereka yang adalah Kaisar Jiwa. Apakah ini sebenarnya sesuatu yang dapat dicapai sebelum usia 20? Meskipun mereka pasti eksistensi sempurna di antara rekan-rekan mereka, karena mereka belajar di halaman dalam Akademi Shrek,
Fakta bahwa mereka semua adalah Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa masih berhasil mengejutkan Huo Yuhao. Jika dia bisa mencapai pangkat Raja Roh sebelum usia 20, bukankah itu pemandangan yang harus dilihat? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa murid-murid halaman dalam yang berdiri di depan Huo Yuhao sudah berada di puncak di antara rekan-rekan mereka. Apakah akan ada peluang untuk kalah di turnamen duel jiwa Akademi Advanced Academy dengan tim seperti ini yang berpartisipasi? Tetua Xuan sedikit mengangguk. Oke, kalian semua saling kenal sedikit sekarang. Demi membuat kalian lebih mengenal satu sama lain, tugas latihan pertama kamu hari ini adalah pertandingan persahabatan. Kamu harus mencoba dan meningkatkan keakraban satu sama lain di pertandingan hari ini. Kamu tidak hanya akan bekerja sama dengan rekan satu tim kamu sendiri. Aku dapat mengganti anggota tim kamu kapan saja aku mau selama pertandingan, untuk memastikan bahwa kami bisa menjadi juara akhir turnamen. Ma Xiao Tao, Dai Yue Heng, kalian masing-masing mengambil satu tim. Ma Xiao Tao, kultivasi kamu lebih tinggi, sehingga kamu hanya dapat mengambil 2 anggota resmi untuk tim kamu. Namun, aku akan membiarkan kamu memilih anggota dari tim resmi dan persiapan terlebih dahulu. Dai Yue Heng, kamu dapat membawa 3 anggota resmi bersama beberapa orang dari tim persiapan. Kelompok 7 orang Huo Yuhao masih agak bingung, tetapi 7 orang dari halaman dalam jelas mengenal cara Tetua Xuan dalam melakukan sesuatu. Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng mengambil langkah ke depan dan membuat jarak di antara mereka berdua. Yang pertama berkata, orang pertama yang aku pilih dari tim resmi adalah Gong Yang Mo. Dia memiliki total 3 anggota resmi yang bisa dia pilih, tetapi orang pertama yang dia pilih bukanlah tipe penyerang Cheng Zifeng, tetapi orang yang memiliki kultivasi tertinggi dalam tim resmi selain dia dan Dai Yue Heng, Gong Yang Mo. Dengan itu, dia berhenti, orang pertama yang akan aku pilih dari tim persiapan adalah Huo Yuhao. Hah? Saat dia berbicara, kedua tim sangat heran, dan bahkan Tetua Xuan memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ma Xiao Tao mendengus dingin. Apa? Tidak bisakah aku memilihnya? Wang Dong menabrak Huo Yuhao, yang kemudian meliriknya. Di bawah tatapan Wang Dong yang sedikit ingin tahu, mantan hanya bisa mengungkapkan senyum tak berdaya. Gong Yang Mo berjalan dengan elegan ke Ma Xiao Tao dan tersenyum sedikit. Xiao Tao, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ma Xiao Tao menunjukkan tatapan jijik dan berkata, pertahankan jarak 5 meter antara kamu dan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gong Yang Mo tidak marah dengan ini, dia berjalan 5 meter darinya sambil tersenyum. Ma Xiao Tao melambai Huo Yuhao. Apa yang kamu tunggu? Cepat, ke sini. Oh. Saat itulah Huo Yuhao dengan cepat berjalan ke sisi Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao mengangkat dagunya ke arah Dai Yue Heng dengan cara yang tampaknya provokatif. Sekarang giliranmu.